Ustazah mau bercerita tentang Hudhud yang membawa kabar berita. Anak-anak tolong didengarkan. Duduk. Iya, duduk. Iya. Kalian kok heboh banget sih? Diem dulu. Suatu hari Nabi Sulaiman sedang memeriksa barisan pasukan burung. Tetapi ia terkejut karena ada seorang burung yang tidak hadir. Burung apakah itu? Nabi Sulaiman pun bertanya pada barisan burung, "Kemana Hudhud? Kenapa aku tidak melihatnya?" Semua burung terdiam karena tidak ada yang tahu kemana Hudhud pergi. Tak lama kemudian datanglah seekor burung dengan terengah-engah. "Oh, itu burung Hudhud." Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa kamu datang terlambat Hudhud?" Tanya Nabi Sulaiman. Dengan penuh ketakutan, burung Hudhud pun meminta maaf. "Maafkan aku tuanku, aku terlambat karena membawa berita penting untukmu." "Caca, hayo." Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Berita apakah itu?" Tanya Nabi Sulaiman penasaran. "Tuanku," kata Hudhud, "aku baru saja datang dari sebuah negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Balqis. Mereka hidup makmur dan kaya raya. Namun mereka menyembah matahari." Jawab Hudhud penuh semangat. "Benarkah apa yang kamu ceritakan Hudhud?" kata Nabi Sulaiman. "Benar tuanku," katanya Hudhud. Jadi burungnya itu bernama Hudhud ya, diingat-ingat. Nabi Sulaiman tampak berpikir sejenak. Kemudian dia menuliskan sebuah surat. "Sampaikanlah surat ini kepada ratu di negeri Saba tadi. Perhatikanlah apa yang mereka bicarakan," perintah Nabi Sulaiman kepada Hudhud. Kemudian burungnya terbang ini. Lihat burungnya terbang menyampaikan surat. Kemudian dengan penuh semangat, Hudhud pun langsung terbang menuju negeri Saba. Dia sangat senang karena mendapat tugas penting dari Nabi Sulaiman. Sesampainya di negeri Saba, burung Hudhud langsung menuju singgasana Ratu Bilqis dan menjatuhkan surat itu di hadapannya. Ini ratunya, lihat cantik kan? "Oh, apa ini?" sahut Ratu Bilqis kaget. Kemudian dia pun membaca surat yang dibawa Hudhud. Setelah selesai membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis mengirimkan utusannya untuk bertemu Nabi Sulaiman. Rupanya Hudhud tidak berbohong. Kerajaan Saba memang benar ada. Nabi Sulaiman pun semakin mempercayai dan menyayangi Hudhud. Nah, dari cerita ini Ustazah mau bertanya, Nabi Sulaiman mempunyai burung yang bernama siapa? Hudhud diberi tugas apa? Mengirimkan surat kemana? Ke Saba. Bertemu dengan siapa? Kemudian Ratu Bilqis disurati apa kira-kira? Cerita selanjutnya ini, Ratu Bilqis itu bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis disuruh Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah.
Ya, kata Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, kamu menyembah saja Tuhanku, karena yang menciptakan matahari itu adalah Tuhanku, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu jangan menyembah matahari, menyembahlah Allah, kata Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis nggak mau. Ratu Bilqis menolak ajakan Nabi Sulaiman. Katanya Ratu Bilqis, kamu mempunyai apa sehingga kamu mau menyuruhku menyembah Tuhanmu, kata Ratu Bilqis. Terus Nabi Sulaiman bilang, saya mampu memindahkan istanamu yang ada di negeri Sabah itu dalam 1 malam. Katanya Nabi Sulaiman. Ternyata ditantang sama Nabi Sulaiman, ditantang dengan Ratu Bilqis itu, Nabi Sulaiman berhasil memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis ke depan istananya Nabi Sulaiman dengan sangat mudah, karena Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan. Jadi Nabi Sulaiman enak, tinggal minta bantuan sama hewan, sama jin yang muslim itu untuk memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis. Kemudian akhirul kisah, Ratu Bilqis berhasil menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diajak oleh Nabi Sulaiman. Jadi kerajaan Ratu Bilqis sekarang sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bantuan Nabi Sulaiman. Jadi Ratu Bilqis itu dibimbing Nabi Sulaiman sehingga Ratu Bilqis dan anak buahnya semua, rakyatnya semua mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ustazah mau bertanya dengan Ezi dan Mas Wira. Tolong diceritakan ulang. Salah siapa kamu ketawa-ketawa tidak mendengarkan Ustazah ngomong? Tolong diceritakan ulang. Gimana ceritanya? Ayo. Gimana ceritanya? Kisahnya Nabi Sulaiman sama kisahnya Ratu Bilqis tadi gimana? Gimana? Tadi istananya tadi dipindahkan itu gimana? Dengan cara apa? Makanya kalau nggak bisa ikut diam, didengarkan gurunya ngomong, didengarkan gurunya bercerita, jangan guyon naik ya. Ini nanti masuk YouTube, biar mama kalian tahu. Mesti guyon-guyon wae, tidak menghargai Ustazah ngomong, Ustazah bercerita kok. Kalian mesti guyon-guyon naik. Ini nanti masuk YouTube, biar dilihat di TV, dilihat di YouTube. Kalian kalau guyon tok ngaji nih. Dua, Mas Wira sama Mas Ezi ya. Sudah selesai. Sekarang waktunya kita pulang. Wassalamualaikum. Belum ya. Istiadah dan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya innaka antal alim ya rabbal alamin. Allahumma anzil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ilma wa taqwa alaihi wa adrabana wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.